Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Danu Aji. Kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Keterampilan mengajar PJOK secara efektif akan kita pelajari dalam bab 1. Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar. Tentunya mengajar secara efektif. Pengajaran efektif membutuhkan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan peserta didik, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, serta mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Dalam konteks PJOK, ada banyak aspek-aspek yang menentukan apakah suatu pengajaran dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang kedua, guru PJOK harus dapat menyajikan tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang efisien. Yang kedua, peserta didik dapat menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dari mudah ke sulit atau dari dekat ke jauh. Yang ketiga, analisis pengajaran yang efektif. 1. Konsep pengembangan konten. Yang pertama, eksistensi, penghalusan, dan penerapan. Yang kedua, konsep umpan balik. Umpan balik bersifat evaluatif dan korektif. Kesejalanan umpan balik umum ke khusus, umpan balik positif, negatif, target dan waktu umpan balik. Yang ketiga, konsep waktu belajar akademis PJOK. Belajar secara akademik dalam PJOK adalah aktivitas gerak yang itu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk aktif secara jasmani. Selanjutnya, mengukur waktu belajar akademis dapat memberikan wawasan yang bernilai terhadap efektivitas praktik mengajar. Yang kedua, atau bab 2 itu tentang strategi mengajar PJOK. Bagaimana cara mengajar dalam pembelajaran PJOK yang baik? Maka akan kita bahas dalam strategi berikut ini. Pengertian dan pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian tentang strategi pembelajaran, yaitu cara-cara atau taktik yang digunakan guru untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan dan mencapai hasil belajar yang diinginkan. Merujuk pada metode pendekatan atau langkah-langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengatasi perbedaan individual. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, peningkatan keterampilan pembelajaran. Dan yang kelima, dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Metode mengajar merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Pendekatan mengajar, kerangka konseptual yang digunakan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran dengan menekankan pada tujuan pembelajarannya. Model adalah kerangka atau sistem yang menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan, sedangkan gaya adalah modalitas pedagogis yang penting dalam pembelajaran PJOK adalah gaya mengajar. Strategi pengajaran sebagai sistem penyajian. Yang pertama, pemilihan materi atau isi. Yang kedua, penyajian atau penyampaian tugas. Yang ketiga, penyusunan tahapan pembelajaran. Dan yang keempat, pemberian umpan balik dan penilaian. Jenis-jenis strategi pengajaran. Pengajaran interaktif atau interactive teaching, kemudian pengajaran berpangkalan atau purpose, yang ketiga pengajaran sesama teman, yang keempat pembelajaran kooperatif, dan yang kelima strategi pengajaran diri, keenam strategi kognitif, dan yang ketujuh terakhir adalah pengajaran bergu.
Guru yang efektif akan memilih suatu pendekatan didasarkan pada tujuan pengajarannya. Ia akan memilih pengajaran langsung jika ia melihat bahwa penting sekali untuk peserta didik menguasai keterampilan dasar. Di luar itu, ia akan memilih pengajaran tak langsung jika tujuan pengajarannya lebih dari sekedar pengembangan domain psikomotor. Oleh karena itu, seorang guru harus menguasai semua pendekatan dan strategi yang diperlukan. Strategi mengajar non-instruksional merupakan keputusan-keputusan guru yang tidak langsung berhubungan dengan tindakan mengajar dalam pelajaran, tapi bersifat mendukung dan memudahkan keputusan dan tindakan guru ketika berada dalam interaksi pembelajaran. Sedangkan instruksional merupakan pendekatan yang berfokus pada penyampaian materi pelajaran, pengajaran keterampilan, dan fasilitasi pemahaman peserta didik. Saya akhiri paparan saya pada kali ini. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.